Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 19 Agustus 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami bersyukur atas karunia yang tak terkatakan yang Bapa karuniakan kepada kami. Beserta kami ya Bapa, sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Gladys Torondek. Silahkan Ibu Gladys. Shalom, selamat pagi. Renungan hari ini 19 Agustus 2021 berjudul Kita bersyukur kepada Allah karena anugerahnya yang tak terkatakan. Ayat inti terdapat di dalam 2 Korintus 9 ayat 15 yang berbunyi, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Betapa mengerikan catatan yang harus dipenuhi umat manusia di hari terakhir, karena sebagian besar manusia telah menolak persembahan yang tak ternilai harganya, menolak karunia termahal yang dapat diberikan Tuhan kepada dunia. Melalui karunia Kristus yang tak ternilai, semua berkat kita datang. Kehidupan, kesehatan, teman, akal budi, kebahagiaan kita miliki melalui jasa Kristus. Oh, kiranya orang muda dan tua dapat menyadari bahwa semuanya datang kepada mereka melalui kebajikan hidup dan kematian Kristus dan mengakui kepemilikan Allah. Rasul menulis, "Kamu bukan milikmu sendiri." Bahkan ketika kita berada di bawah kendali tuan yang kejam, bahkan ketika pangeran kegelapan memerintah roh kita, Tuhan Yesus Kristus membayar harga tebusan darahnya sendiri untuk kita. Berikanlah kepadanya pelayanan hati yang rela, dan jangan lagi merampok Allah dari apa yang menjadi miliknya. Upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Melalui firman-Nya yang kudus, melalui pemeliharaannya, dan melalui pekabaran-pekabaran yang dikirimkan kepadamu oleh para hamba-Nya, Yesus setiap hari berkata kepadamu, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Yesus telah memberikan hidupnya yang berharga bagimu, agar engkau dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Setelah lolos dari keadaan yang korup di dunia melalui nafsu. Sebab itu, serahkanlah dirimu kepadanya sebagai jaminan kasih yang bersyukur. Kalau bukan karena kasih yang diberikan Kristus kepada kita secara cuma-cuma, kita sekarang sudah putus asa di tengah kegelapan rohani. Bersyukurlah kepada Tuhan setiap hari, karena Dia telah memberikan Yesus kepada kita. Pikiran bahwa Kristus mati supaya kita mendapatkan karunia kehidupan kekal sudah cukup untuk memunculkan rasa syukur yang paling tulus dan sungguh-sungguh dari hati kita, serta pujian yang paling antusias dari bibir kita. Demikian bacaan renungan pagi. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Gladys. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Anugerah atau karunia yang tak terkatakan tersebut adalah Yesus Kristus, anak Allah.
Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor, April 26 tahun 1884, paragraf 2, yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh ini hadiah yang tak ternilai yang Allah buat untuk menjamin keselamatan Anda." Tidak hanya keselamatan yang Allah Bapa berikan melalui anaknya. Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 246 paragraf pertama, berbunyi, "Melalui karunia Kristus yang tak ternilai, semua berkat kita datang. Kehidupan, kesehatan, teman, akal budi, kebahagiaan kita miliki melalui jasa Kristus. Karena itu, tidak hanya keselamatan yang kita terima melalui Yesus, namun juga semua berkat kita peroleh dari Allah Bapa melalui anaknya. Tidak heran, Yesuslah anugerah atau karunia atau hadiah yang tak terkatakan, karunia tak ternilai. Nah, Yesus sudah kembali ke sorga. Bagaimana caranya agar kita dapat memiliki Yesus dalam hidup kita yang adalah karunia tak ternilai ini? Renungan hari ini diambil dari dua sumber yang berbeda. Salah satunya adalah artikel yang Nyonya White tulis untuk The Review and Herald September 20 tahun 1881 yang berjudul Pokok Anggur yang Benar. Mari kita lihat penjelasannya agar kita dapat melihat hubungannya. Review and Herald September 20 tahun 1881 paragraf pertama berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Bapa sorgawi kita menanam di bumi sebuah pohon anggur yang baik, yang buahnya akan memberikan kepada anak-anak manusia kehidupan kekal. Tetapi tanaman yang berharga ini tampak di mata manusia sebagai akar dari tanah kering, tampaknya tidak memiliki bentuk atau keindahan." Kutipan yang penuh makna. Kita sudah tahu bahwa pokok anggur yang benar adalah Yesus Kristus. Nah, dikatakan Allah Bapa yang menanam pokok anggur yang benar di dunia ini. Artinya, Bapalah yang menghadirkan anaknya ke dunia ini. Alkitab berkata dalam Ibrani 10 ayat 4 dan 5 yang berbunyi, "Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika Ia masuk ke dunia, Ia berkata, 'Korban dan persembahan tidak Engkau kehendaki, tetapi Engkau telah menyediakan tubuh bagiku.'" Paulus dalam pasal ini, yaitu Ibrani pasal 10, berbicara tentang korban penghapusan dosa, agar kita dapat diselamatkan. Paulus menulis, tidak mungkin darah lembu jantan dan darah domba jantan menghapuskan dosa, sebab memang itu hanyalah lambang. Kegenapannya adalah di dalam anak Allah. Nah, agar anak Allah memiliki darah dan daging, maka pada waktu Yesus masuk ke dunia ini, Allah Bapa menyediakan tubuh bagi Yesus, yaitu tubuh manusia. Inilah gambaran Allah Bapa menanam pokok anggur di dunia ini. Bagaimanakah bentuk pokok anggur tersebut? Kita kembali ke kutipan tadi. Dikatakan di sana, pokok anggur itu tampak di mata manusia sebagai akar dari tanah kering, tidak memiliki bentuk atau keindahan. Hal ini sudah terlebih dahulu dinyatakan dalam Alkitab. Kita baca dalam Yesaya 53 ayat 2 yang berbunyi, "Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya." Kutipan tadi berkata bahwa pokok anggur yang benar tampak di mata manusia sebagai akar dari tanah kering, ya, serupa dengan apa yang dinyatakan oleh Alkitab ini, dan tampak tidak memiliki bentuk atau keindahan, sama dengan yang dimaksudkan dalam ayat ini, yaitu tidak tampan, semaraknya pun tidak ada, rupa pun tidak, sehingga kita mau atau menginginkannya. Jadi pernyataan kutipan tadi selaras dengan Alkitab. Dan bahkan dikatakan, sebagaimana kita semua sudah ketahui, bahwa umat pilihan Allah, yaitu orang Yahudi, menolak Yesus,
menolak pokok anggur yang benar ini dan akhirnya menyalibkannya. Nah, perhatikan lanjutan penjelasan roh nubuat berikut ini tentang pokok anggur tersebut yang terdapat dalam manuskrip 67 tahun 1897 paragraf 10 yang menjelaskan, tetapi pengusaha sorgawi tidak pernah melupakan tanamannya. Setelah mereka mengira telah membunuhnya, dia mengambilnya dan menanamnya kembali di sisi lain tembok. Dia menyembunyikannya dari pandangan manusia. Ranting-ranting pokok anggur ini dilihat oleh dunia, tetapi akarnya tidak terlihat. Cangkok dapat dimasukkan ke dalamnya, buah dapat diperoleh darinya, tetapi batang pohon itu sendiri tersembunyi dari serangan kasar orang-orang jahat. Kembali suatu kutipan yang syarat makna. Pokok anggur itu adalah Yesus, dan umat pilihannya membunuh pokok anggur itu. Tetapi Allah Bapa yang adalah sang pengusaha sorgawi tidak pernah melupakan tanamannya, yaitu Yesus sang pokok anggur yang benar. Allah Bapa ambil tanaman yang dibunuh oleh orang Yahudi dan menanamnya kembali di sisi lain tembok. Artinya, Allah bangkitkan lagi tanaman yang dibunuh itu. Nah, apa maksudnya Allah Bapa tanam di sisi lain tembok? Maksudnya adalah Allah Bapa tanam, tapi Dia sembunyikan dari pandangan manusia. Jadi, pokok anggur itu tadinya kelihatan, dan setelah alami kematian dan kemudian Bapa bangkitkan atau tanam kembali, pokok anggur hidup, tetapi tidak kelihatan lagi oleh manusia. Namun yang menarik adalah, meski pokok anggur itu tidak kelihatan lagi, tetapi ranting-rantingnya bisa dilihat oleh dunia. Sebab ranting-ranting pokok anggur yang benar itu adalah kita. Dunia tidak bisa melihat lagi pokok anggur yang benar tersebut, tetapi dunia bisa melihat ranting-rantingnya. Bahkan, meski pokok anggur atau batang pokoknya tersembunyi atau tidak kelihatan, tapi kita dapat dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar tersebut, agar kita dapat menghasilkan buah-buah dari pokok anggur itu. Jadi, pokok anggurnya tidak kelihatan, tapi ranting-rantingnya kelihatan. Dan ini adalah perbuatan Allah Bapa. Mengapa hal ini penting kita pahami dan apa hubungannya dengan karunia yang tak terkatakan? Mari kita kembali ke artikel dalam The Review and Herald tanggal September 20 tahun 1881. Kita baca paragraf 4 yang berkata, yang dicangkokkan menjadi bagian dari pokok anggur yang hidup dengan membentuk penyatuan yang sempurna dengannya. Demikian halnya dengan orang berdosa. Dengan pertobatan dan iman, ia menjadi terhubung dengan Yesus Kristus dan hidup di dalam Dia. Hubungan ini menyatukan jiwa dengan jiwa, yang terbatas dengan yang tidak terbatas. Tetapi bertentangan dengan alam, ranting yang telah dipersatukan dengan pokok anggur yang benar tidak menghasilkan buah dari jenisnya sendiri, melainkan buah dari pokok anggur yang menjadi bagiannya. Saat kita dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar, kita menyatu dengan pokok anggur dengan sempurna. Kita terhubung dengan Yesus dan hidup di dalam Yesus. Tetapi bukan seperti cangkok pada umumnya, yang dapat menghasilkan buah jenis lain. Contoh, pada sebuah pokok dicangkokkan ranting dari jenis pohon yang lain dan akhirnya menghasilkan dua atau beberapa jenis buah yang berbeda. Bukan demikian bila mana kita dicangkokkan kepada Yesus. Saat kita dicangkokkan kepada Yesus, kita tidak membawa buah kita kepada Yesus, tetapi kita menghasilkan buah yang dari Yesus. Yesuslah sumber hidup kita dan sumber buah kita. Bagaimana caranya? Masih dalam paragraf yang sama, White lanjutkan. The Review and Herald, September 20 tahun 1881, masih dalam paragraf 4. Berkata, Roh Kristus yang mengalir ke dalam hati semua orang yang memang bersatu dengan Dia, membuat mereka mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mereka menjadi murni sama seperti Dia murni. Roh Kristus inilah yang kita terima dari Yesus saat kita terhubung dengan Dia. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam Kisah Para Rasul halaman 239 paragraf 2 yang menjelaskan, Kristus sendiri menarik perhatian kita kepada pertumbuhan dunia sayur-sayuran
sebagai suatu ilustrasi tentang peran rohnya dalam menyokong kehidupan rohani. Sari dari pokok anggur yang naik dari akar disebarkan ke cabang-cabang, menambah pertumbuhan dan mengeluarkan bunga dan buah. Jadi, tujuan Yesus memberikan ilustrasi pokok anggur yang benar adalah agar kita mengerti bahwa bila kita terhubung dengan pokok anggur yang benar, maka kita akan menerima sari dari pokok anggur itu agar kita hidup dan berbuah. Nah, sari pokok anggur itu adalah ilustrasi untuk rohnya Yesus, yaitu roh Kristus. Karenanya saat kita terhubung dengan Yesus, kita menerima rohnya. Maka itu sama dengan menerima hidupnya, dan oleh hidupnya itu kita berbuah, yaitu buah-buah roh. Perhatikan, kutipan sebelumnya berkata, mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Saat kita terhubung dengan Yesus, dicangkokkan kepada Yesus, kita menerima rohnya, dan dengan menerima roh Kristus, kita turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi atau alamiah ilahi. Dan jangan lupa, roh Kristus itu sama dengan hidupnya Yesus. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 246 paragraf 3, yang berbunyi, Yesus telah memberikan hidupnya yang berharga bagimu agar engkau dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Persis sama dengan penjelasan tadi. Bagaimana caranya Yesus memberikan hidupnya? Dengan memberikan rohnya, yaitu sari pokok anggur yang memberikan hidup kepada setiap ranting-rantingnya. Dan dengan menerima roh Kristus, kita mengambil bagian dalam alamiah ilahi. Dan bila mana kita sudah turut mengambil bagian dalam alamiah ilahi, maka itulah pengharapan kehidupan yang kekal. Inilah cara kita memiliki Yesus. Karunia tak terkatakan dalam hidup kita, yaitu dengan menerima roh Kristus yang adalah hidupnya Yesus itu sendiri. Dan ini semua boleh terwujud karena Yesus telah mati, yaitu pokok anggur yang orang Yahudi bunuh, tetapi yang Bapa tanam kembali di sisi lain tembok, agar tidak kelihatan dari pandangan manusia. Yang artinya, oleh kematian dan kebangkitan Yesus, Allah Bapa karuniakan anugerah tak terkatakan yang tak dapat dilihat oleh manusia, yaitu roh Kristus. Inilah yang Yesus maksudkan, Bapa di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang indah pagi hari ini, yang memberikan kepada kami pengertian lebih baik tentang karunia Allah yang tak ternilai, yaitu anak-Mu yang tunggal. Yesus, Engkau karuniakan bagi kami agar kami yang berdosa boleh diselamatkan. Dan oleh karena Yesus telah kembali ke sorga, karunia tak ternilai itu masih dapat menjadi bagian kami melalui kehadiran rohnya dalam hati ini. Karenanya curahkan roh anak-Mu ya Bapa dalam hati kami masing-masing, ubahkan hidup kami agar kami dapat turut mengambil bagian dalam alamiah ilahi, dan itulah pengharapan kehidupan yang kekal bagi masing-masing kami. Beserta kami ya Bapa sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.